Tidak ada perkara yang paling bisa menyelamatkan kita seperti amal soleh. Benar, mungkin ada orang beri syafaat kepada Anda, mungkin orang tua bisa beri syafaat, mungkin ustadz bisa beri syafaat, mungkin anak bisa beri syafaat, ya. Orang-orang soleh bisa beri syafaat, tapi itu perkara kedua. Yang pertama, amalan Anda benar atau tidak? Karena tidak boleh orang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyak malaikat di langit, percuma syafaat mereka, kata Allah, tidak bermanfaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi dia beri syafaat harus minta izin dulu. Yang kedua, syafaat tersebut harus kepada orang yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, tidak bisa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bibinya Sofia? Ya Sofiyatu ya Sofiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai'a. Anki di nafsak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah dirimu. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bibinya. Dia berkata kepada putrinya, "Ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini mimali ma syi'ti." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah harta dariku yang kau kehendaki, aku akan berikan. Tapi ingat, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Itu Nabi ucapkan kepada putrinya. Bukan berarti Nabi tidak bisa beri syafaat kepada putrinya. Bisa, tapi Nabi ingatkan, saya hanya bisa beri syafaat kalau Allah izinkan, kalau enggak bisa. Percuma. Dan siapakah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi? Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, yang paling berbahagia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih," yaitu orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini dalil orang semakin ikhlas, semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semakin beramal soleh, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan dunia dari amal solehnya, maka dia semakin mudah meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata syafaat Nabi tidak mengenai semua orang. Lihat tatkala orang-orang melewati sirat, Nabi berdoa, "Allahumma sallim sallim." Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Apakah semuanya selamat? Tidak, tidak. Ternyata tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya dengar di YouTube ada orang ceramah, nanti kalau saya masuk surga, saya tidak akan masuk surga sampai murid saya semuanya masuk dulu. Ya akhi, ente siapa yang bilang ente masuk surga, siapa? Yang kedua, kalau ente masuk surga, emang ente bisa ngatur-ngatur, mau atur Allah, tunggu dulu, yang lain dulu masuk. Enak aja. Berani sekali ngomong seperti itu. Ya akhi. Nabi saja berdoa kepada orang lewat sirat, enggak berhasil. Umatnya tidak berhasil. Tidak ada seperti itu. Saya ingat ada seorang ustaz ceramah, Nabi nanti di surga, dia umatnya dulu masuk, baru masuk sama Nabi. Ini palsu, itu hadis palsu. Tidak ada hadisnya, itu karangan ustaz itu sendiri, jangan didengar. Nabi saja waktu di sirat, dia mengatakan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan. Tidak semuanya selamat. Maka saya katakan, jadi ustaz ini membohongi orang-orang, membodoh-bodohi murid-muridnya. Muridnya dengar seperti itu, semakin dekat sama ustaz. Wah, tenang aja, yang penting sama ustaz. Nanti ustaz enggak mau surga kecuali kita mau surga. Ya kan begitu. Dia obral-obral surga seperti itu, ya akhi. Nanti kalau surga dibuka saya tidak masuk kecuali murid-murid itu semua masuk. Kira-kira murid-murid yang bahlul tadi ngomong apa? Enak dong sama ustaz. Kita masuk surga, kalau kita belum masuk, ustaz enggak mau masuk. Yang bilang ustaz kamu masuk surga siapa? Subhanallah. Terlalu pede. Obral apa? Surga. Bodoh-bodohin umat. Tidak benar seperti itu. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling bisa menyelamatkan kita seperti amal soleh kita. Kalau amal soleh kita baik, maka Allah akan izinkan orang lain memberi syafaat kepada kita. Kalau tidak, tidak ada izin. Kalau tidak, tidak ada izin. Maka jangan pernah berharap kepada orang lain. Beramal soleh. Dalam Al-Quran banyak sekali. Man amila salihan. Barang siapa beramal soleh. Wa may ya'mal minas salihat. Barang siapa beramal soleh. Banyak sekali. Syarat masuk surga harus beramal soleh. Kalau Anda beramal soleh, Anda diridhoi oleh Allah, maka ada orang yang akan bisa beri syafaat kepada Anda. Tapi kalau Allah tidak meridhoi Anda, percuma, siapapun beri syafaat tidak akan bermanfaat. Malaikat tidak bermanfaat. Nabi beri syafaat tidak bermanfaat. Apalagi hanya ustaz. Ustaz yang enggak jelas ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang membuat seorang bisa berjalan di atas sirat adalah amal solehnya. Amal solehnya.